Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Orde Baru di Indonesia. Berkembangnya kolusi, korupsi dan nepotisme, penguasaan sektor ekonomi secara asing, terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan beberapa contoh dari gagalnya pemerintahan Soeharto. Krisis politik pada tahun 1998 menjadi puncak kemarahan masyarakat, karena pemerintahan Orde Baru dilaksanakan hanya untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya. Krisis ekonomi, krisis hukum, krisis sosial, krisis kepercayaan. Pada periode ini, pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Faktor kegagalan tersebut adalah adanya praktik korupsi, monopoli ekonomi oleh perusahaan milik keluarga cendana, dan kapitalisme menyebabkan matinya usaha rakyat, sehingga kesenjangan ekonomi terbentang nyata. Faktor utama dari hal tersebut adalah pemerintahan Orde Baru bergantung pada utang dan bantuan luar negeri. Kurangnya kepercayaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Orde Baru terjadi karena terdapatnya penyimpangan yang terjadi seperti KKN, hukum yang semakin lemah serta pembangunan yang tidak seimbang. Hal ini yang memicu terjadinya dipaksakan di berbagai daerah yang mendesak Presiden Soeharto. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan menyebabkan penyebab utama krisis moneter. Penurunan ini dipicu oleh sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Dampaknya, banyak pihak dapat berpartisipasi dalam pasar falas. Sebenarnya bagaimana sejarah Orde Baru? Kak Chloe. Orde Baru menggambarkan rezim Presiden Indonesia kedua Soeharto sejak naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1966 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1998. Soeharto menciptakan istilah tersebut saat ia naik tahta dan menggunakannya untuk membandingkan masa jabatannya dengan masa jabatan pendahulunya Soekarno, yang kemudian dijuluki Orde Lama atau Orde Lama. Segera setelah percobaan kudeta pada tahun 1965, situasi politik tidak menentu, dan Orde Baru Soeharto menemukan banyak dukungan populer dari kelompok-kelompok yang menginginkan pemisahan dari masalah-masalah Indonesia sejak kemerdekaannya. Generasi 66, Angkatan 66, melambangkan pembicaraan tentang kelompok baru pemimpin muda dan pemikiran intelektual baru. Setelah konflik komunal dan politik Indonesia, dan keruntuhan ekonomi dan kerusakan sosialnya pada akhir tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Orde Baru berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan ketertiban politik, pembangunan ekonomi, dan penghapusan partisipasi massa dalam proses politik. Ciri-ciri Orde Baru yang didirikan sejak akhir tahun 1960-an adalah peran politik yang kuat bagi militer, birokratisasi dan korporatisasi organisasi politik dan masyarakat, dan penindasan yang selektif tetapi brutal terhadap lawan, doktrin anti-komunis, anti-sosialis, dan anti-islamis yang keras tetap menjadi ciri khas kepresidenan selama 30 tahun berikutnya. Namun, dalam beberapa tahun, banyak sekutu aslinya menjadi acuh tak acuh atau menentang Orde Baru, yang terdiri dari faksi militer yang didukung oleh kelompok sipil yang sempit. Di antara banyak gerakan pro-demokrasi yang memaksa Soeharto mengundurkan diri dalam Revolusi Indonesia 1998 dan kemudian memperoleh kekuasaan, istilah Orde Baru mulai digunakan secara merendahkan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang terkait dengan periode Soeharto, atau yang menjunjung tinggi praktik-praktik pemerintahan otoriternya, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dikenal luas dengan akronim KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Latar belakang, Soekarno adalah presiden pendiri Indonesia,
sebuah jabatan yang dipegangnya sejak pembentukan Republik pada tahun 1945. Pada tahun 1955, pemilihan umum legislatif pertama menghasilkan parlemen yang tidak stabil dan sejak akhir tahun 1950-an, pemerintahan Soekarno menjadi semakin otokratis di bawah demokrasi terpimpinnya. Digambarkan sebagai dalang yang hebat, jabatan Soekarno bergantung pada konsep nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, yang dengannya ia berusaha menyeimbangkan militer Indonesia yang bersaing, kelompok-kelompok Islam, dan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang semakin kuat. Untuk kebencian dari militer dan kelompok-kelompok Muslim, pengaturan ini menjadi semakin bergantung pada PKI, yang telah menjadi partai politik terkuat di negara itu. Ideologi anti-imperialis Soekarno membuat Indonesia semakin bergantung pada Uni Soviet dan Cina yang disambut dengan kemarahan dari negara-negara Barat. Pemerintah yang kekurangan uang harus menghapus subsidi sektor publik, inflasi tahunan meningkat hingga 1000%, pendapatan ekspor menyusut, infrastruktur runtuh, dan pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas minimal dengan investasi yang dapat diabaikan. Pemerintahan Soekarno menjadi semakin tidak efektif dalam menyediakan sistem ekonomi yang layak untuk mengangkat warganya keluar dari kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu, Soekarno memimpin Indonesia ke dalam konfrontasi militer dengan Malaysia, mengeluarkan Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan meningkatkan retorika revolusioner dan anti-Barat. Pada tahun 1965, pada puncak Perang Dingin, PKI merambah semua tingkat pemerintahan. Dengan dukungan Soekarno dan Angkatan Udara, partai tersebut memperoleh pengaruh yang semakin besar dengan mengorbankan Angkatan Darat, sehingga memastikan permusuhan Angkatan Darat. Ulama Muslim, yang banyak diantaranya adalah pemilik tanah, merasa terancam oleh tindakan perampasan tanah pedesaan oleh PKI. Angkatan Darat khawatir dengan dukungan Soekarno terhadap keinginan PKI untuk segera membentuk pasukan kelima, yang terdiri dari petani dan buruh bersenjata, yang pertama kali diumumkan oleh PKI kepada seorang jurnalis CBS News. Menambah sifat Indonesia yang putus asa dan suka bertengkar pada tahun 1960-an, perpecahan dalam militer didorong oleh negara-negara Barat yang mendukung faksi sayap kanan melawan faksi sayap kiri yang didukung oleh PKI. Penggulingan Soekarno pada tanggal 30 September tahun 1965, 6 jenderal dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan Tanggal 30 September, yang menuduh adanya rencana sayap kanan untuk membunuh Presiden. Jenderal Soeharto memimpin tentara dalam menekan upaya kudeta yang gagal. PKI dengan cepat disalahkan, dan tentara memimpin pembersihan anti-komunis yang menewaskan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang. Opini publik beralih melawan Soekarno sebagian karena pengetahuannya yang jelas tentang, dan simpatinya terhadap, peristiwa tanggal 30 September, dan karena toleransinya terhadap elemen kiri dan komunis yang disalahkan tentara atas upaya kudeta. Kelompok mahasiswa, seperti kami, didorong oleh, dan berpihak pada, Angkatan Darat melawan Soekarno. Pada bulan Maret tahun 1966, Soeharto mendapatkan dekrit presiden, dikenal sebagai Super Semar, yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk menjaga keamanan. Dengan menggunakan dekrit tersebut, PKI dilarang pada bulan Maret tahun 1966 dan parlemen, MPRS, pemerintah dan militer dibersihkan dari elemen-elemen pro-Soekarno, banyak diantaranya dituduh sebagai simpatisan komunis, dan digantikan dengan pendukung Soeharto. 10. Sebuah sesi Juni dari parlemen yang sekarang telah dibersihkan mengumumkan sebuah resolusi parlemen yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno, ketetapan MPRS No. XXV MPRS 1966, yang mengukuhkan larangan Soeharto terhadap PKI dan secara bersamaan melarang komunisme, Marxisme-Leninisme, SIK. Didefinisikan secara eksplisit dalam nota penjelasan resolusi tersebut untuk mencakup dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Stalin, Mao Zedong dan lain-lain, serta mengumumkan resolusi-resolusi lain yang mengangkat Super Semar menjadi sebuah resolusi parlemen yang juga tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno.
dan mencabut gelar presiden seumur hidup dari Soekarno pada bulan Agustus-September tahun 1966, dan bertentangan dengan keinginan Soekarno, Orde Baru mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan bergabung kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Parlemen kembali bersidang pada bulan Maret tahun 1967 untuk mendakwa Presiden atas toleransinya terhadap gerakan tanggal 30 September dan pelanggaran konstitusi dengan mempromosikan agenda komunis internasional PKI, kelalaian ekonomi, dan promosi degradasi moral nasional melalui perilakunya yang suka mempermainkan wanita. Pada bulan Maret tahun 1967, MPRS mencabut sisa kekuasaan Soekarno, dan Soeharto diangkat sebagai penjabat presiden. Soekarno ditempatkan dalam tahanan rumah di Istana Bogor, tidak banyak yang terdengar darinya, dan ia meninggal pada bulan Juni tahun 1970. Pada bulan Maret tahun 1968, MPRS mengangkat Soeharto untuk masa jabatan pertamanya dari 5 tahun masa jabatannya sebagai presiden. Konsolidasi kekuasaan, Orde Baru, disebut demikian untuk membedakan dan memperbaiki dirinya dari Orde Lama, Soekarno. Pancasila dipromosikan sebagai ideologi nasional, yang mendahului agama-agama yang diperkenalkan seperti Hinduisme atau Islam. Soeharto mendapatkan resolusi parlemen pada tahun 1978, TEP MPR nomor 2, 1978, yang mewajibkan semua organisasi di Indonesia untuk mematuhi Pancasila sebagai prinsip dasar. Ia kemudian mendapatkan resolusi parlemen lainnya pada tahun 1983, TEP MPR nomor 2, 1983, yang melarang semua organisasi untuk mematuhi prinsip apapun kecuali Pancasila, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai asas tunggal Pancasila. Ia melembagakan program indoktrinasi Pancasila yang wajib bagi semua orang Indonesia, dari siswa sekolah dasar hingga pekerja kantoran. Pancasila, seperangkat prinsip yang agak samar dan generalis yang awalnya dirumuskan oleh Soekarno pada tahun 1945, dipromosikan dengan penuh semangat sebagai ideologi nasional yang sakral yang mewakili kebijaksanaan kuno rakyat Indonesia bahkan sebelum masuknya agama-agama berbasis asing seperti Hinduisme atau Islam. Dalam pidatonya pada bulan Juli tahun 1982 yang mencerminkan kegilaannya yang mendalam dengan kepercayaan Jawa, Soeharto mengagungkan Pancasila sebagai kunci untuk mencapai kehidupan yang sempurna, ilmu kasampurnaning hurip, yang selaras dengan Tuhan dan sesama manusia. Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan Pancasila dieksploitasi oleh pemerintah Soeharto untuk membenarkan tindakan mereka dan untuk mengutuk lawan-lawan mereka sebagai anti-Pancasila. Kebijakan dwifungsi memungkinkan militer berperan aktif di semua tingkat pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Netralisasi perbedaan pendapat internal. Setelah diangkat menjadi presiden, Soeharto masih perlu berbagi kekuasaan dengan berbagai elemen termasuk para jenderal Indonesia yang menganggap Soeharto sebagai orang yang tidak penting dan kelompok Islam serta mahasiswa yang berpartisipasi dalam pembersihan anti-komunis. Soeharto, dibantu oleh klik kantor asisten pribadi, ASPRI, yang terdiri dari perwira militer dari masa jabatannya sebagai Komandan Divisi Diponegoro, khususnya Ali Murtopo, mulai secara sistematis memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dengan menyingkirkan pesaing potensial secara diam-diam sambil memberi penghargaan kepada para loyalis dengan jabatan politik dan insentif moneter. Setelah berhasil menghentikan upaya Ketua MPRS Jenderal Nasution pada tahun 1968 untuk memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang yang akan sangat membatasi kewenangan Presiden, Soeharto menyingkirkannya dari jabatannya sebagai Ketua MPRS pada tahun 1969 dan memaksanya pensiun dini dari militer pada tahun 1972. Pada tahun 1967, Jenderal Hari Darsono, Kemal Idris, dan Sarwo Edi Wibowo, dijuluki Radikal Orde Baru, menentang keputusan Soeharto untuk mengizinkan partisipasi partai politik yang ada dalam pemilihan umum demi sistem dua partai non-ideologis yang agak mirip dengan yang ditemukan di banyak negara barat.
Soeharto kemudian melanjutkan dengan mengirim Darsono ke luar negeri sebagai duta besar, sementara Kemal Idris dan Sarwo Edi Wibowo dikirim ke Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang jauh sebagai komandan daerah. Bahasa Indonesia. Sementara banyak pemimpin asli gerakan mahasiswa 1966, Angkatan 66, berhasil direkrut ke dalam rezim tersebut menghadapi demonstrasi mahasiswa besar yang menantang legitimasi pemilu 1971, gerakan golput, pembangunan taman hiburan Taman Mini Indonesia Indah yang mahal, 1972, dominasi kapitalis asing, peristiwa Malari 1974, dan kurangnya batasan masa jabatan kepresidenan Soeharto, 1978. Orde Baru menanggapinya dengan memenjarakan aktivis mahasiswa dan mengirim unit tentara untuk menduduki kampus Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978. Pada bulan April tahun 1978, Soeharto mengakhiri kerusuhan kampus dengan mengeluarkan dekrit tentang Normalisasi Kehidupan Kampus, NKK, yang melarang kegiatan politik di kampus yang tidak terkait dengan kegiatan akademis. Pada tahun 1980, 50 tokoh politik terkemuka termasuk Nasution menandatangani petisi 50 yang mengkritik penggunaan Pancasila oleh Soeharto untuk membungkam para pengkritiknya. Soeharto menolak menanggapi kekhawatiran para pemohon, dan beberapa dari mereka dipenjara sementara yang lain dibatasi pergerakannya. Politik dalam negeri dan keamanan, depolitisasi, untuk menenangkan tuntutan dari politisi sipil untuk penyelenggaraan pemilu, seperti yang diwujudkan dalam resolusi MPRS tahun 1966 dan 1967, pemerintah Soeharto merumuskan serangkaian undang-undang mengenai pemilu serta struktur dan tugas parlemen yang disahkan oleh MPRS pada bulan November tahun 1969 setelah negosiasi yang berlarut-larut. Undang-undang tersebut mengatur parlemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dengan kekuasaan untuk memilih presiden yang terdiri dari Majelis Rendah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, serta perwakilan daerah dan kelompok. 100 dari 460 anggota DPR adalah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, sebagian besar prajurit Angkatan Darat Indonesia yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari dwifungsi, sementara kursi yang tersisa dialokasikan untuk partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Mekanisme ini memastikan kontrol pemerintah yang signifikan atas urusan legislatif, khususnya pengangkatan presiden. Untuk berpartisipasi dalam pemilu, Soeharto menyadari perlunya menyelaraskan dirinya dengan sebuah partai politik, setelah awalnya mempertimbangkan untuk menyelaraskan diri dengan Partai Lama Soekarno, PNI. Pada tahun 1969 Soeharto mengambil alih sebuah federasi LSM yang dikelola militer yang disebut Golkar, kelompok fungsional, dan mengubahnya menjadi kendaraan elektoralnya di bawah koordinasi tangan kanannya, Ali Murtopo. Pemilihan umum pertama diadakan pada tanggal 3 Juli tahun 1971 dengan 10 peserta, Golkar, 4 partai Islam, serta 5 partai nasionalis dan Kristen, berkampanye dengan platform pembangunan non-ideologis, dan dibantu oleh dukungan resmi pemerintah dan taktik intimidasi yang halus. Golkar memperoleh 62,8% suara rakyat. Sidang umum MPR Maret tahun 1973 segera mengangkat Soeharto untuk masa jabatan kedua dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai wakil presiden. Pada tanggal 5 Januari tahun 1973, untuk memungkinkan kontrol yang lebih baik, pemerintah memaksa keempat partai Islam untuk bergabung ke dalam PPP, Partai Persatuan Pembangunan, sementara 5 partai non-Islam dilebur ke dalam PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa partai-partai ini tidak pernah mengembangkan oposisi yang efektif dengan mengendalikan kepemimpinan mereka, sambil membangun sistem recall untuk menyingkirkan legislator yang vokal dari posisi mereka. Dengan menggunakan sistem yang dijuluki Demokrasi Pancasila ini, Golkar memenangkan pemilihan umum MPR tahun 1977, 1982, 1987, 1992,
dan 1997 dengan kemenangan telak. MPR yang terpilih kemudian melanjutkan untuk dengan suara bulat memilih kembali Soeharto sebagai presiden pada tahun 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pembentukan kelompok korporasi, Soeharto melanjutkan proyek-proyek rekayasa sosial yang dirancang untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi massa mengambang, yang didepolitisasi yang mendukung misi nasional, pembangunan, sebuah konsep yang mirip dengan korporatisme. Pemerintah membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menyatukan penduduk dalam mendukung program-program pemerintah. Misalnya, pemerintah menciptakan dan mengharuskan semua pegawai negeri dan karyawan perusahaan-perusahaan milik pemerintah negara bagian dan daerah dan Bank Indonesia untuk bergabung dengan Korpri, Korps Karyawan Republik Indonesia, pada bulan November tahun 1971 untuk memastikan kesetiaan mereka. Mengorganisasi FBSI, Federasi Buruh Seluruh Indonesia, sebagai satu-satunya serikat buruh yang sah bagi pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Korpri pada bulan Februari tahun 1973, kemudian berganti nama menjadi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tahun 1985. Didirikan dengan dalih tripartisme, yang secara resmi didefinisikan sebagai hubungan industrial Pancasilais, Indonesia, hubungan industrial Pancasila, sementara itu hanya memperkuat kepentingan bisnis dengan negara. Dan mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1975 untuk mengontrol ulama Islam. Pada tahun 1966 hingga 1967, untuk mempromosikan asimilasi orang Tionghoa Indonesia yang berpengaruh. Pemerintah Soeharto mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai bagian dari apa yang disebut kebijakan dasar untuk penyelesaian masalah Tionghoa, di mana hanya satu penerbitan berbahasa Mandarin, yang dikontrol oleh tentara, yang diizinkan untuk dilanjutkan, semua ekspresi budaya dan agama Tionghoa, termasuk tampilan karakter Tionghoa, dilarang dari ruang publik, sekolah-sekolah Tionghoa dihapuskan, dan etnis Tionghoa didorong untuk mengambil nama yang terdengar seperti Indonesia. Lebih jauh lagi, orang Tionghoa Indonesia juga tunduk pada sertifikat kewarganegaraan untuk memasuki akademi, memperoleh paspor, mendaftar untuk pemilihan umum, dan untuk menikah. Pada tahun 1968, Soeharto memulai program Keluarga Berencana, Kebon, yang sangat sukses untuk membendung laju pertumbuhan penduduk yang besar dan dengan demikian meningkatkan pendapatan per kapita. Warisan yang bertahan lama dari periode ini adalah reformasi ejaan bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh Soeharto pada tanggal 17 Agustus tahun 1972. Ibuisme negara, terinspirasi oleh budaya priyayi Jawa, Orde Baru, selama era konsolidasinya, bersifat anti-feminis dan patriarkis, yang secara resmi didefinisikan sebagai keluargaisme. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto membentuk Korps Istri Pegawai Negeri Dharma Wanita, yang diorganisasi di bawah doktrin Pancadharma Wanita, sebuah doktrin patriarki anti-feminis yang mirip dengan Kinder, Kirche milik Nazi Jerman, program pelatihan kesejahteraan keluarga, PKK, yang berakar pada Konferensi Ekonomi Rumah Tangga di Bogor tahun 1957, dijadikan wajib pada tahun 1972, terutama di daerah pedesaan. Baru pada tahun 1980 feminisme mulai bangkit dengan berdirinya beberapa yayasan, misalnya Yayasan Anissa Santi, Yasanti. Stabilitas politik, Soeharto mengandalkan militer untuk menjaga keamanan dalam negeri dengan kejam, yang diorganisasi oleh Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dan Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara, untuk mempertahankan kontrol ketat atas negara. Soeharto memperluas sistem teritorial tentara hingga ke tingkat desa, sementara perwira militer diangkat sebagai kepala daerah di bawah tajuk Dwifungsi militer. Pada tahun 1969,
70% gubernur provinsi Indonesia dan lebih dari separuh kepala distriknya adalah perwira militer aktif. Soeharto mengesahkan Operasi Trisula yang menghancurkan sisa-sisa PKI yang mencoba mengatur basis gerilya di daerah Blitar pada tahun 1968 dan memerintahkan beberapa operasi militer yang mengakhiri pemberontakan komunis PGRS Paraku di Kalimantan Barat tahun 1967 sampai tahun 1972. Serangan terhadap pekerja minyak oleh inkarnasi pertama separatis Gerakan Aceh Merdeka di bawah Hasan Ditiro pada tahun 1977 menyebabkan pengiriman detasemen pasukan khusus kecil yang dengan cepat membunuh atau memaksa anggota gerakan tersebut untuk melarikan diri ke luar negeri. Khususnya, pada bulan Maret tahun 1981, Soeharto mengesahkan misi pasukan khusus yang berhasil untuk mengakhiri pembajakan penerbangan Garuda Indonesia oleh ekstremis Islam di Bandara Don Muang di Bangkok. Bahasa Indonesia, untuk mematuhi perjanjian New York tahun 1962 yang mengharuskan plebisit tentang integrasi Irian Barat ke Indonesia sebelum akhir tahun 1969, pemerintah Soeharto mulai mengorganisasikan apa yang disebut Tindakan Pilihan Bebas, PPRA, yang dijadwalkan pada bulan Juli-Agustus tahun 1969. Pemerintah mengirim pasukan khusus RPKAD di bawah Sarwo Edi Wibowo yang mengamankan penyerahan beberapa kelompok milisi yang sebelumnya diorganisasi Belanda, Papua Vrijwilligers Korps, PVK, yang berkeliaran di hutan sejak pengambil alihan Indonesia pada tahun 1963. Sementara mengirim relawan Katolik di bawah Jusuf Wanandi untuk mendistribusikan barang-barang konsumsi untuk mempromosikan sentimen pro-Indonesia. Pada bulan Maret tahun 1969, disepakati bahwa plebisit akan disalurkan melalui 1025 kepala suku, dengan alasan tantangan logistik dan ketidaktahuan politik penduduk. Dengan menggunakan strategi di atas, plebisit menghasilkan keputusan bulat untuk integrasi dengan Indonesia, yang kemudian dicatat oleh Majelis Umum PBB pada bulan November tahun 1969. Islam politik, di bawah Soeharto, kaum Islamis politik ditekan dan kaum Muslim religius diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia. Beberapa jenderal Kristen yang bertugas di bawah Soeharto seperti Leonardus Benyamin Murdani secara aktif menganiaya kaum Muslim religius di Angkatan Bersenjata Indonesia. Yang digambarkan sebagai anti-Islam, menolak promosi kaum Muslim religius, dan mencegah mereka berdoa di barak dan melarang mereka bahkan menggunakan ucapan Islam Assalamualaikum, dan kebijakan anti-Islam ini sepenuhnya didukung oleh Soeharto. Meskipun Soeharto sendiri adalah seorang Muslim, karena ia menganggap Islam politik sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Jenderal Kristen Theo Shafiei, yang juga bertugas di bawah Soeharto, berbicara menentang Islam politik yang berkuasa di Indonesia, dan menghina Al-Quran dan Islam dalam pernyataan yang digambarkan sebagai Islamofobia. Selain itu, jilbab dilarang dari tahun 1982 hingga 1991 di sekolah-sekolah negeri. Ekonomi, Presiden baru tersebut merekrut sekelompok ekonom Indonesia yang sebagian besar berpendidikan Amerika, yang dijuluki Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan memotong subsidi dan utang pemerintah, serta mereformasi mekanisme nilai tukar, inflasi turun dari 660% pada tahun 1966 menjadi 19% pada tahun 1969. Ancaman kelaparan dikurangi dengan masuknya bantuan beras USAID pada tahun 1967 hingga 1968. Menyadari kelangkaan modal domestik yang mampu meremajakan pertumbuhan, Soeharto membalikkan kebijakan autarki ekonomi Soekarno dengan membuka sektor-sektor ekonomi terpilih di negara itu untuk investasi asing di bawah Undang-Undang Penanaman Modal Asing baru pada Januari tahun 1967, yang berisi liburan pajak yang besar dan pergerakan uang bebas. Soeharto sendiri melakukan perjalanan ke Eropa Barat dan Jepang dalam serangkaian perjalanan untuk mempromosikan investasi ke Indonesia, dimulai di sektor sumber daya alam.
Di antara investor asing pertama yang masuk kembali ke Indonesia adalah perusahaan pertambangan Freeport Sulphur Company dan International Nickel Company, kemudian diikuti oleh investasi signifikan dari perusahaan-perusahaan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Bisnis-bisnis milik Inggris yang dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno sebagai bagian dari konfrontasi, termasuk Unilever yang saat itu terdaftar ganda dan bagian Inggris dari Royal Dutch Shell yang saat itu juga terdaftar ganda, diprivatisasi kembali. Namun, perusahaan-perusahaan Belanda yang awalnya dinasionalisasi pada akhir tahun 1950-an awal tahun 1960-an termasuk tetapi tidak terbatas pada Hollandse Beton Group, NILLMIJ pada tahun 1969 bergabung dengan Enia, sekarang Aegon, dan bagian Belanda dari Royal Dutch Shell tidak diprivatisasi ulang karena sentimen nasionalis. 37. Sejak tahun 1967, pemerintah berhasil mengamankan bantuan luar negeri berbunga rendah dari 10 negara yang tergabung dalam kelompok antar pemerintah untuk Indonesia, IGI, untuk menutupi defisit anggaran. Pemerintahan Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada bulan Juni tahun 1968 untuk memungkinkan pengembangan kelas kapitalis dalam negeri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk melengkapi perusahaan-perusahaan milik negara yang sudah ada. Pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an muncul pengusaha-pengusaha dalam negeri, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia, di sektor manufaktur ringan substitusi impor seperti Astra Group dan Salim Group. Dengan bantuan luar negeri IGI dan kemudian lonjakan ekspor minyak selama krisis minyak tahun 1973, pemerintah memulai serangkaian investasi intensif berskala besar dalam infrastruktur di bawah serangkaian rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Repelita I, tahun 1969 sampai tahun 1974, berfokus pada perbaikan pertanian, revolusi hijau, untuk menjamin ketahanan pangan. Repelita II, tahun 1974 sampai tahun 1979, dengan fokus pada infrastruktur di pulau-pulau di luar Jawa dan pertumbuhan industri primer. Repelita III, tahun 1979 sampai tahun 1984, dengan fokus pada pencapaian swasembada pangan dan pertumbuhan industri padat karya berorientasi ekspor. Repelita IV, tahun 1984 sampai tahun 1989, berfokus pada pertumbuhan manufaktur barang modal. Repelita V, tahun 1989 sampai tahun 1994, berfokus pada pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi, pendidikan, dan transportasi. Repelita V, tahun 1994 sampai tahun 1998, belum selesai, berfokus pada infrastruktur untuk mendukung investasi asing dan perdagangan bebas. Sambil membangun ekonomi formal berdasarkan kebijakan ekonomi makro yang rasional dan sehat, Soeharto melanjutkan modus operandinya di masa lalu dengan menciptakan jaringan besar organisasi amal, yayasan, yang di... Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dijalankan oleh militer dan anggota keluarganya, yang menarik sumbangan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri sebagai imbalan atas dukungan dan izin pemerintah yang diperlukan. Sementara sebagian hasil dari organisasi-organisasi ini digunakan untuk tujuan-tujuan amal yang sejati, seperti membangun rumah sakit penyakit jantung oleh Yayasan Harapan Kita yang dijalankan oleh Ibu Negara. Sebagian besar uang tersebut didaur ulang sebagai dana gelap untuk memberi penghargaan kepada sekutu-sekutu politik agar tetap mendukung kepresidenan Soeharto. Pada bulan Februari tahun 1975, perusahaan minyak negara, PT Pertamina, terpaksa gagal membayar pinjamannya sebesar 15 miliar dolar dari kreditor Amerika dan Kanada. Direktur perusahaan tersebut,
Jenderal Ibnu Sutowo, sekutu dekat Soeharto, menginvestasikan pendapatan tak terduga dari kenaikan harga minyak ke berbagai kegiatan bisnis lainnya seperti pengiriman barang, baja, konstruksi, real estate, dan rumah sakit. Bisnis-bisnis ini dikelola dengan buruk dan penuh dengan korupsi. Pemerintah terpaksa menyelamatkan perusahaan tersebut, yang dalam prosesnya hampir menggandakan utang nasional, sementara Ibnu Sutowo dicopot dari jabatannya. Kebijakan luar negeri. Setelah memegang kekuasaan, pemerintahan Soeharto mengadopsi kebijakan netralitas dalam Perang Dingin dengan keberpihakan diam-diam kepada blok Barat, termasuk Jepang dan Korea Selatan, dengan tujuan mengamankan dukungan bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Negara-negara Barat, yang terkesan dengan kredibilitas anti-komunis Soeharto yang kuat, dengan cepat menawarkan dukungan mereka. Hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dihentikan pada bulan Oktober tahun 1967 karena adanya kecurigaan keterlibatan Tiongkok dalam gerakan tanggal 30 September. Hubungan diplomatik baru dipulihkan pada tahun 1990 karena penghancuran PKI oleh Soeharto. Uni Soviet mengembargo penjualan militer ke Indonesia. Namun, dari tahun 1967 hingga 1970 Menteri Luar Negeri Adam Malik berhasil mengamankan beberapa perjanjian untuk merestrukturisasi utang besar yang ditanggung Soekarno dari Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur lainnya. Secara regional, setelah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Agustus tahun 1966, Indonesia menjadi anggota pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, pada bulan Agustus tahun 1967. Organisasi ini dirancang untuk membangun hubungan damai antara negara-negara Asia Tenggara yang bebas dari konflik seperti Perang Vietnam yang sedang berlangsung. Pada tahun 1974, koloni tetangga Timor Portugis mengalami perang saudara setelah penarikan otoritas Portugis menyusul revolusi bunga anyelir, di mana Fretilin, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, yang condong ke kiri muncul sebagai pemenang. Setelah mendapat persuasi dari negara-negara Barat, termasuk dari Presiden AS Gerald R. Ford dan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam selama kunjungan mereka ke Indonesia, Soeharto memutuskan untuk campur tangan guna mencegah berdirinya negara komunis. Setelah usaha yang gagal untuk memberikan dukungan rahasia kepada kelompok anti-komunis Timor UDT dan APODETI, Soeharto mengesahkan invasi skala penuh ke koloni tersebut pada tanggal 7 Desember tahun 1975, diikuti dengan aneksasi resminya sebagai provinsi ke-27 Indonesia di Timor Timur pada Juli tahun 1976. Kampanye, pengepungan dan pemusnahan, tahun-tahun 1977 sampai tahun 1979 mematahkan kendali Fretilin atas daerah pedalaman. Meskipun perlawanan gerilya yang berkelanjutan memaksa pemerintah untuk mempertahankan kehadiran militer yang kuat di setengah pulau tersebut hingga tahun 1999. Diperkirakan minimum 90.800 dan maksimum 213.600 kematian terkait konflik terjadi di Timor Timur selama pemerintahan Indonesia, tahun 1974 sampai tahun 1999, yaitu 17,600 sampai 19,600 pembunuhan dan 73.200 hingga 194.000 kematian, berlebih. Akibat kelaparan dan penyakit, pasukan Indonesia bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan yang disertai kekerasan tersebut. Puncak kekuasaan, kemajuan sosial ekonomi dan meningkatnya korupsi. Pada tahun 1996, tingkat kemiskinan Indonesia telah turun menjadi sekitar 11% dibandingkan dengan 45% pada tahun 1970 menurut beberapa penelitian. Meskipun klaim pengurangan kemiskinan ini masih diperdebatkan dan banyak penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan jauh lebih tinggi daripada yang diklaim, dengan sebanyak 50% orang Indonesia hidup dengan $1 PPP sehari atau kurang. Dari tahun 1966 hingga 1997, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB real sebesar 5,03% per tahun,
mendorong PDB real per kapita naik dari $806 menjadi $4.114 pada tahun 1966. Sektor manufaktur menyumbang kurang dari 10% PDB, sebagian besar industri yang terkait dengan minyak dan pertanian. Pada tahun 1997, manufaktur telah meningkat menjadi 25% PDB, dan 53% ekspor terdiri dari produk manufaktur. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran, terutama peluncuran satelit telekomunikasi Palapa. Oleh karena itu, infrastruktur Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an dianggap setara dengan infrastruktur Tiongkok. Soeharto sangat ingin memanfaatkan pencapaian tersebut untuk membenarkan jabatan presidennya, dan resolusi MPR pada tahun 1983 memberinya gelar Bapak Pembangunan. Program perawatan kesehatan Soeharto, seperti program Puskesmas, meningkatkan harapan hidup dari 47 tahun, 1966, menjadi 67 tahun, 1997, dan menurunkan angka kematian bayi hingga lebih dari 60%. Program bantuan pembangunan sekolah dasar pemerintah, yang lebih dikenal sebagai SD Inpres dan diluncurkan pada tahun 1973, menghasilkan rasio pendaftaran sekolah dasar mencapai 90% pada tahun 1983 sekaligus hampir menghilangkan kesenjangan pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Dukungan berkelanjutan untuk pertanian menghasilkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat Soeharto memperoleh medali emas dari FAO pada bulan November tahun 1985. Pada awal 1980-an, Soeharto menanggapi jatuhnya ekspor minyak karena kelebihan pasokan minyak tahun 1980-an dengan berhasil mengalihkan pilar utama ekonomi ke manufaktur padat karya berorientasi ekspor, yang dibuat kompetitif secara global oleh upah rendah Indonesia dan serangkaian devaluasi mata uang. Industrialisasi sebagian besar dilakukan oleh perusahaan etnis Tionghoa, yang berevolusi menjadi konglomerat besar, mendominasi ekonomi negara. Konglomerat terbesar adalah Salim Group, yang dipimpin oleh Liem Sioe Liong, Sudono Salim, Sinarmas Group, yang dipimpin oleh Oi Ek Chong, Eka Cipta Wijaya, Astra Group, yang dipimpin oleh Chia Han Poen, William Suryajaya, Lipo Group, yang dipimpin oleh Lai Mo Tai, Mohtar Riyadi, Barito Pacific Group, yang dipimpin oleh Pang De Jun Pen, Prayogo Pangestu, dan Nusamba Group, yang dipimpin oleh Bob Hasan. Soeharto memutuskan untuk mendukung pertumbuhan sejumlah kecil konglomerat Tionghoa Indonesia karena mereka tidak dapat menentang kekuasaannya karena status etnis minoritas mereka, dan, berdasarkan pengalaman masa lalu, ia berpikir bahwa mereka memiliki keterampilan dan modal yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan nyata bagi negara. Sebagai imbalan atas dukungan Soeharto, konglomerat tersebut menyediakan pembiayaan penting untuk kegiatan mempertahankan rezimnya. Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah Soeharto memutuskan untuk mencabut regulasi sektor perbankan guna mendorong tabungan dan menyediakan sumber pembiayaan domestik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Soeharto mengeluarkan Paket Oktober tahun 1988, Pakto 88, yang melonggarkan persyaratan pendirian bank dan pemberian kredit, sehingga jumlah bank meningkat 50% dari tahun 1989 hingga 1991. Untuk mendorong tabungan, pemerintah memperkenalkan program Tabanas, Tabungan Pembangunan Nasional, kepada masyarakat. Bursa Efek Jakarta, awalnya dibuka pada tahun 1912 sebagai cabang Batavia, kemudian Jakarta, dari Bursa Efek Amsterdam, sekarang Euronext Amsterdam, dan dibuka kembali pada tahun 1977, berkinerja kuat karena banyaknya IPO domestik dan masuknya dana asing setelah deregulasi pada tahun 1990. Ketersediaan kredit yang tiba-tiba memicu pertumbuhan ekonomi yang kuat di awal tahun 1990-an, tetapi regulasi yang lemah di sektor keuangan menabur benih krisis bencana pada tahun 1997 yang akhirnya menyebabkan pengunduran diri Soeharto.
Pertumbuhan ekonomi tersebut dibarengi dengan meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN. Pada awal 1980-an, anak-anak Soeharto, terutama Siti Hardiyanti Rukmana, Tutut, Hutomo Mandala Putra, Tommy, dan Bambang Trihatmojo, semakin menjadi-jadi dan korup. Perusahaan-perusahaan mereka diberi kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan dan dilindungi dari persaingan pasar melalui monopoli. Contohnya termasuk Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta, yang Tutut memiliki saham mayoritas, 75% pada suatu waktu, melalui anak perusahaannya PT Citra Lamtoro Gung Persada, PT Citra Marga Nusapala Persada. Proyek mobil nasional, yang dimonopoli oleh Bambang dan Tommy, melalui usaha patungan Bimantara Group, sekarang MNC Group, dengan Hyundai Motor Company, dan usaha patungan Timur Putra Nasional dengan Kia Motors, masing-masing. Industri cengkeh, dimonopoli oleh badan pemerintah yang terkait dengan Tommy yang disebut Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, BPPC. Dan bahkan pasar sinema, dan selanjutnya, semua impor film yang didistribusikan oleh studio film besar Amerika, dimonopoli oleh 21 Cineplex, yang dimiliki oleh sepupu Soeharto, Sutwikatmono, dari Subentra Group, sekarang Indika Group. Keluarga itu dikatakan telah menguasai sekitar 36.000 km 2 real estate di Indonesia, termasuk 100.000 meter 2 ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40% tanah di Timur Timur. Selain itu, anggota keluarga Soeharto menerima saham gratis di 1.251 perusahaan domestik paling menguntungkan di Indonesia, kebanyakan dijalankan oleh kroni etnis Tionghoa Soeharto, sementara perusahaan milik asing didorong untuk membangun kemitraan strategis dengan perusahaan keluarga Soeharto. Sementara itu, berbagai yayasan yang dijalankan oleh keluarga Soeharto tumbuh semakin besar, mengumpulkan jutaan dolar dalam bentuk sumbangan dari sektor publik dan swasta setiap tahunnya. Genggaman pada kekuatan, pada tahun 1980-an, cengkeraman kekuasaan Soeharto sangat kuat, dipertahankan oleh kontrol ketat atas masyarakat sipil, pemilihan umum yang direkayasa, penggunaan kekuasaan kursif militer secara liberal, dan ekonomi yang kuat. Setelah pensiun dari militer pada bulan Juni tahun 1976, Soeharto melakukan reorganisasi angkatan bersenjata yang memusatkan kekuasaan dari komandan ke presiden. Pada bulan Maret tahun 1983, ia mengangkat Jenderal Leonardus Benyamin Murdani sebagai kepala angkatan bersenjata, seorang prajurit yang tangguh dan cakap. Murdani juga seorang Katolik Roma, yang mencegahnya menjadi ancaman politik bagi Soeharto. Soeharto dengan kejam menekan elemen-elemen yang mengganggu ketenangan masyarakat Orde Baru. Dari tahun 1983 hingga 1985, regu pembunuh tentara membunuh hingga 10.000 tersangka penjahat sebagai respons terhadap lonjakan angka kejahatan, dijuluki pembunuhan Petrus. Pemaksaan Pancasila oleh Soeharto sebagai satu-satunya ideologi menimbulkan protes dari kelompok-kelompok Islam konservatif yang menganggap hukum Islam, syariah, berada di atas semua konsepsi manusia. Pada bulan September tahun 1984, demonstrasi kekerasan di daerah Tanjung Priok, Jakarta oleh Muslim konservatif menyebabkan tentara melepaskan tembakan, membantai hingga 100 pengunjuk rasa. Serangkaian pemboman kecil sebagai balasan, terutama pemboman Candi Borobudur pada bulan Januari tahun 1985, menyebabkan penangkapan ratusan aktivis Islam konservatif, mulai dari calon pemimpin parlemen Am-Fatwa hingga ulama radikal Abu Bakar Bashir, calon pendiri kelompok teroris Jemaah Islamiyah. Serangan terhadap polisi oleh Gerakan Aceh Merdeka yang didukung oleh Libya pada tahun 1989 menyebabkan operasi militer brutal, Operasi Jaring Merah, yang menewaskan hingga 12.000 orang, sebagian besar warga sipil, pada saat pemberontakan berakhir pada tahun 1992. Lebih halus lagi, pemerintah Soeharto berusaha untuk lebih mengontrol pers dengan mengeluarkan Undang-Undang tahun 1984 yang mengharuskan semua media memiliki lisensi operasi pers, SIUPP, yang dapat dicabut kapan saja oleh Departemen Informasi. Di kancah internasional,
kekhawatiran Barat atas komunisme memudar dengan berakhirnya Perang Dingin, dan catatan hak asasi manusia Soeharto berada di bawah pengawasan internasional yang lebih besar. Pembantaian Santa Cruz pada bulan November tahun 1991 di Dili, Timor Timur, mengakibatkan Kongres Amerika Serikat mengeluarkan pembatasan bantuan IMED kepada militer Indonesia. Soeharto membalas dengan membatalkan pesanan pembelian jet tempur F-16 Amerika pada tahun 1997. Ketika Belanda mengutuk pembantaian Santa Cruz, Soeharto membalas dengan mengusir Belanda dari IGI pada bulan Maret tahun 1992 dan mengganti namanya menjadi Consultative Group on Indonesia, CGI, yang terus meningkatkan bantuan ke Indonesia. Menyadari tren ini, Soeharto mencari aliansi yang lebih luas di bawah tajuk pembangunan ekonomi, jauh dari ketergantungan yang berlebihan pada dukungan Amerika Serikat. Soeharto terpilih sebagai Ketua Gerakan Non-Blok pada tahun 1992, sementara Indonesia menjadi anggota pendiri APEC pada tahun 1989, dan menjadi tuan rumah KTT APEC Bogor pada tahun 1994. Di dalam negeri, kerakusan keluarga Soeharto yang semakin meningkat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan militer, yang kehilangan akses ke kekuasaan dan peluang mencari keuntungan yang menguntungkan. Dalam sidang MPR bulan Maret tahun 1988, anggota legislatif militer berusaha menekan Soeharto dengan berupaya, namun tidak berhasil, untuk menghalangi pencalonan Sudarmono, seorang loyalis Soeharto, sebagai wakil presiden. Setelah Jenderal Murdani menyuarakan keberatannya terhadap korupsi keluarga Soeharto, Presiden memberhentikannya dari jabatan Panglima Militer. Soeharto melanjutkan dengan perlahan-lahan mendemiliterisasi rezimnya. Ia membubarkan Kopkamtib yang kuat pada bulan September tahun 1988 dan memastikan posisi-posisi militer utama dipegang oleh para loyalis. Dalam upaya untuk mendiversifikasi basis kekuatannya dari militer, Soeharto mulai mencari dukungan dari elemen-elemen Islam. Ia melakukan ibadah haji yang dipublikasikan secara luas pada tahun 1991, mengambil nama Haji Muhammad Soeharto, mulai mempromosikan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat, dan mempromosikan karir para jenderal yang berorientasi Islam, dijuluki Jenderal Hijau. Untuk mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis muslim yang baru lahir, yang membenci dominasi konglomerat Tionghoa Indonesia, Soeharto membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, pada bulan November tahun 1990, dan menunjuk anak didiknya B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi sejak tahun 1978, sebagai pemimpinnya. Selama periode Soeharto yang akrab dengan kaum Islamis, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa mulai terjadi secara teratur, dimulai dengan kerusuhan April tahun 1994 di Medan. Pada tahun 1990-an, pemerintahan Soeharto didominasi oleh politisi sipil penjilat seperti Habibie, Harmoko, Ginanjar Kartasasmita, dan Akbar Tanjung, yang jabatannya semata-mata diberikan kepada Soeharto. Sebagai tanda pengaruh Habibie yang semakin besar, ketika 3 majalah terkemuka Indonesia Tempo, Detik, dan editor mengkritik pembelian hampir seluruh armada Angkatan Laut Jerman Timur yang dibubarkan oleh Habibie pada tahun 1993. Meskipun sebagian besar kapal tersebut tidak memiliki nilai apapun selain besi tua, Soeharto memerintahkan agar penerbitan yang menyinggung itu ditutup pada tanggal 21 Juni tahun 1994 dengan dalih bahwa kritik-kritik ini dapat memicu konflik dalam kabinet. Hal ini menyebabkan beberapa jurnalis dari penerbitan yang ditutup itu membentuk aliansi jurnalis independen. Tak lama kemudian, Tempo kemudian berpindah ke internet yang pada waktu itu sebagian besar tidak disensor sebagai Tempo Interaktif, yang masih ada hingga saat ini sebagai Tempo.co, selama sisa Orde Baru, dan pemilik Detik akan meluncurkan majalah lain yang disebut Detak. Pada tahun 1990-an, elemen-elemen kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh, yang diciptakan oleh pembangunan ekonomi Soeharto, menjadi gelisah dengan otokrasinya dan korupsi keluarganya yang terang-terangan, yang memicu tuntutan untuk reformasi,
dari sistem Orde Baru yang telah berusia 30 tahun. Pada tahun 1996, Megawati Soekarnoputri, Putri Soekarno dan Ketua PDI yang biasanya patuh, menjadi titik kumpul untuk ketidakpuasan yang berkembang ini. Sebagai tanggapan, Soeharto mendukung faksi yang dikooptasi dari PDI yang dipimpin oleh Suryadi, yang menyingkirkan Megawati dari kursi. Pada tanggal 27 Juli tahun 1996, sebuah serangan oleh tentara dan preman bayaran yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sutioso terhadap para pendukung Megawati yang berdemonstrasi di Jakarta mengakibatkan kerusuhan dan penjarahan yang fatal. Peristiwa ini diikuti oleh gelombang penangkapan terhadap 200 aktivis demokrasi, 23 diantaranya diculik, beberapa dibunuh, oleh regu tentara yang disebut Tim Mawar yang dipimpin oleh menantu Soeharto, Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Terlepas dari insiden-insiden ini, hingga pertengahan tahun 1997, cengkeraman Soeharto pada kekuasaan tampak aman seperti sebelumnya dengan militer yang dipimpin oleh para loyalisnya, semua kelompok oposisi ditekan, dan ekonomi dalam kondisi baik. Akhir masa jabatan Presiden, krisis keuangan Asia 1997 dimulai pada bulan Juli tahun 1997, di Thailand, dan menyebar ke Indonesia ketika investor spekulatif asing menarik investasi mereka, menyedot likuiditas dolar AS di Indonesia dan menyebabkan depresiasi parah rupiah Indonesia. Di sektor swasta, banyak perusahaan Indonesia telah meminjam banyak dalam dolar AS berbunga rendah, sementara pendapatan mereka sebagian besar dalam rupiah. Utang mereka meningkat dengan cepat karena dolar AS terapresiasi, membuat banyak perusahaan hampir bangkrut. Perusahaan-perusahaan ini mati-matian menjual rupiah dan membeli dolar AS, menyebabkan nilai rupiah turun dari Rp2.600 per dolar pada bulan Agustus tahun 1997 menjadi lebih dari Rp14.800 per dolar pada bulan Januari tahun 1998. Upaya Bank Sentral untuk mempertahankan rezim mengambang terkelola dengan menjual dolar tidak banyak berdampak dan malah menguras cadangan devisa Indonesia, memaksa pemerintah untuk mengambang bebas mata uang dan mencari bantuan likuiditas dari IMF, Dana Moneter Internasional. Sebagai imbalan atas bantuan likuiditas sebesar 43 miliar dolar, Soeharto dipaksa menandatangani 3 surat pernyataan minat dari Oktober tahun 1997 hingga April tahun 1998 dengan IMF. Surat pernyataan minat tersebut menjanjikan reformasi, yang mencakup penutupan bank-bank milik keluarga dan kroni-kroni Soeharto mulai November tahun 1997. Rencana untuk menutup bank-bank yang tidak sehat mengakibatkan penarikan besar-besaran bank yang menguras likuiditas. Para deposan mengetahui peraturan yang buruk dan perluasan kredit pihak terkait yang berisiko dari bank-bank Indonesia. Pada Januari tahun 1998, pemerintah dipaksa untuk memberikan bantuan likuiditas darurat, BLBI, menerbitkan jaminan menyeluruh untuk simpanan bank, dan mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk mengambil alih pengelolaan bank-bank bermasalah guna mencegah keruntuhan sistem keuangan. Berdasarkan rekomendasi IMF, pemerintah menaikkan suku bunga menjadi 70% pada Februari tahun 1998 untuk mengendalikan inflasi yang meningkat yang disebabkan oleh harga impor yang lebih tinggi, tetapi tindakan ini mematikan ketersediaan kredit bagi sektor korporasi. Keengganan Soeharto dalam melaksanakan reformasi yang dituntut IMF terkait bisnis anak-anaknya semakin melemahkan kepercayaan publik. Menurut ekonom Amerika Steve Hanke, yang diundang oleh Soeharto pada bulan Februari tahun 1998 untuk merencanakan sistem Dewan Mata Uang, Presiden Bill Clinton dan Direktur Pelaksana IMF Michel Chamdesus sengaja memperburuk krisis Indonesia untuk memaksa Soeharto mengundurkan diri. Hanke mengutip pernyataan Chamdesus, "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya." Keruntuhan ekonomi disertai dengan meningkatnya ketegangan politik. Kerusuhan anti-Tionghoa terjadi di Situ Bondo, 1996, Tasikmalaya, 1996, Banjarmasin, 1997, dan Makassar,
1997, sementara bentrokan etnis berdarah terjadi antara pemukim Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 1997. Setelah musim kampanye yang penuh kekerasan, Golkar memenangkan pemilihan MPR Mei tahun 1997 yang sangat curang. MPR yang baru memberikan suara bulat untuk memilih kembali Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun lagi pada bulan Maret tahun 1998. Setelah itu ia melanjutkan untuk menunjuk anak didiknya B.J. Habibie sebagai wakil presiden sambil menumpuk kabinet dengan keluarganya sendiri dan rekan bisnis. Putrinya Tutut menjadi Menteri Sosial. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar sebesar 70% pada tanggal 4 Mei memicu kerusuhan anti-Tionghoa di Medan. Dengan semakin dilihatnya Soeharto sebagai sumber krisis ekonomi dan politik yang meningkat di negara ini, tokoh-tokoh politik terkemuka menentang kepresidenannya, terutama politikus Muslim Amin Rais. Dan pada bulan Januari tahun 1998 mahasiswa mulai mengorganisir demonstrasi nasional. Di Kalimantan Barat terjadi kekerasan komunal antara suku Dayak dan Madura pada tahun 1996, konflik Sambas tahun 1999, dan konflik Sampit tahun 2001, yang semuanya mengakibatkan pembantaian besar-besaran terhadap suku Madura. Dalam konflik Sambas, baik suku Melayu maupun Dayak membantai suku Madura. Krisis mencapai klimaksnya ketika Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada bulan Mei tahun 1998. Pasukan keamanan menewaskan 4 demonstran mahasiswa dari Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Yang diikuti oleh kerusuhan anti-Tionghoa dan penjarahan di seluruh Jakarta dan beberapa kota lain pada tanggal 13-15 Mei yang menghancurkan ribuan bangunan dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Berbagai teori ada tentang asal-usul pogrom rasial terhadap etnis Tionghoa. Satu teori menyatakan persaingan antara Panglima Militer Jenderal Wiranto dan Prabowo Subianto. Sementara teori lain menyatakan provokasi yang disengaja oleh Soeharto untuk mengalihkan kesalahan atas krisis tersebut kepada etnis Tionghoa dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Pada tanggal 16 Mei puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR, menuntut pengunduran diri Soeharto. Sekembalinya Soeharto ke Jakarta, ia mencoba mempertahankan jabatan presidennya dengan menawarkan pengunduran diri pada tahun 2003 dan merombak kabinetnya. Upaya ini gagal ketika sekutu politiknya meninggalkannya dengan menolak bergabung dengan kabinet baru yang diusulkan. Menurut Panglima Militer Wiranto, pada tanggal 18 Mei Soeharto mengeluarkan dekrit yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan apapun untuk memulihkan keamanan, mirip dengan Super Semar 1966. Namun Wiranto memutuskan untuk tidak menegakkan dekrit tersebut untuk mencegah konflik dengan penduduk. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah itu Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden sesuai dengan konstitusi. Warisan, tak lama setelah berakhirnya Orde Baru, Soeharto dikecam dan dicemooh secara umum. Awal tahun 2000-an menyaksikan pertumbuhan reformasi demokrasi yang substansial, yang membalikkan banyak kebijakan otoriter Soeharto. Secara budaya, masyarakat Indonesia juga mulai menerima berbagai kebebasan di luar ranah politik dalam kehidupan pribadi mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Soeharto dikenang karena penindasannya yang mematikan, otoritarianisme, dan korupsi pribadi serta stabilitas pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan peningkatan standar hidup yang menyertainya, sehingga menciptakan persepsi yang sangat terbagi tentang Soeharto dan Orde Baru. Setelah kematiannya pada tahun 2008, Soeharto dimakamkan dengan penghormatan militer lengkap, yang menandakan dimulainya kembali dukungan publik. Usulan untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia telah diperdebatkan setelah kematiannya. Kebangkitan kembali rasa nostalgia terhadap pemerintahan Soeharto di antara sebagian orang Indonesia telah dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap masalah politik modern dan tumbuhnya generasi muda yang lahir terlambat untuk mengalami Orde Baru.
Pemilihan mantan Jenderal Orde Baru Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024 menandakan titik balik dalam persepsi terhadap Soeharto, karena Prabowo memberikan penghormatan kepada Soeharto dalam pidato kemenangannya. Jajak pendapat menunjukkan kemenangan Prabowo sangat didukung oleh pemilih yang lebih muda. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Kak Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.